Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama ini kan berlagak ahli, gitu ya, pintar, apalagi dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Dan kemudian dia ini sering menggunakan data-data yang valid, data valid dari Mbah Google. Nah, kali ini dia membohongi lagi, ketahuan. Ya memang bagi orang yang tidak pernah belajar Alkitab, itu ya mungkin dikira Ustadz Kainama ini cerdas gitu. Padahal mereka ini hanya dikibuli oleh Ustadz Kainama. Jadi dia kembali lagi keciduk membohongi umatnya. Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Itu dari kata El, Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan, di Israel. Nah, kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi ya. Menurut dia, Israel itu berasal dari dua kata yang digabung, yaitu Isra dan El. Isra artinya berjalan-jalan, kemudian El itu artinya Allah. Jadi, Allah membuat orang-orang ini berjalan-jalan 40 tahun di padang gurun. Ya, karena yang mendengar ini adalah orang-orang yang menganggap Ustadz Kainama ini seorang pakar, maka mereka percaya saja. Ya memang Ustadz Kainama ini bagaimanapun juga dia adalah seorang pakar. Pakar comotologi, cocokologi, ngawurologi, dan pakar data-data valid dari Mbah Google. Oke, mari kita kembali ke sini ya. Jadi, kata Israel itu tidak berasal dari kata Isra ataupun Allah gitu ya. Isra itu adalah bahasa Arab, sedangkan ini adalah bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibraninya itu adalah Yisro dan El. Kata Yisro itu berasal dari bahasa Ibrani dari akar kata Sara yang berarti bergumul. El itu adalah Allah. Jadi di sini harus dibedakan ya. Allah Israel dengan Allahnya orang Islam itu berbeda. Jadi, kata Yisrael ini adalah berarti bergumul dengan Allah dan Allah menang. Ayat ini kejadiannya ada di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi, Yakub namanya berubah menjadi Israel. Kenapa nama Yakub harus berubah menjadi Israel? Karena arti nama Yakub itu jelek, itu tidak baik. Yakub itu dari bahasa Ibraninya itu Yaakov, artinya adalah penipu. Jadi, seorang penipu tidak mungkin bisa dipakai oleh Allah untuk melakukan hal yang besar. Jadi dia harus diproses bergumul semalam-malaman dengan Allah. Dan kemudian Allah menang. Barulah namanya diubah menjadi Yisrael. Kembali nama Yaakov tadi itu ya, seorang penipu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka Yakub memang hidup sebagaimana namanya. Maka Bapak Ibu kalau memberi nama anaknya hati-hati ya, karena nama itu bisa saja membawa jati diri bagi nama orang yang dinamai tersebut. Seperti si Yakub ini. Nama Yakub atau Yaakov tadi itu adalah penipu. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yakub itu melakukan 3 penipuan besar, tidak tanggung-tanggung. Yang pertama, Yakub menipu kakaknya mengenai hak kesulungan. Yang kedua, Yakub menipu bapaknya menyamar menjadi kakaknya Esau.
untuk meminta berkat kakaknya, berkat kesulungan. Ketiga, dia menipu mertuanya. Kambingnya dibuat berbintik-bintik. Yang berbintik-bintik itu menjadi miliknya. Jadi inilah penipuan besar yang dilakukan oleh Yakub. Jadi sebelum dia menjadi bapak dari segala bangsa, bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah, maka dia harus diproses, dibersihkan oleh Allah, dan kemudian dirubah namanya menjadi Israel. Bukan penipu lagi. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.